Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ali Ridho Barakbah. Kali ini saya akan membahas tentang klasterisasi. Ya, kita awali dari K-mean clustering. K-mean ini ditemukan oleh McQueen tahun 1967 yang merupakan algoritma clustering yang berdasarkan partitioning. Kenapa populer? Karena algoritmanya ringan, sederhana, simple, dan kemampuan dia untuk bisa mengklaster jumlah data yang besar itu sangat cepat. Misalkan yang merah itu adalah titik data, itu ada data yang dipunyai pada dua space, dua dimensi pada vector space. Kemudian kita bangkitkan, kita sekarang ingin membentuk 3 klaster. Jumlah klaster harus diketahui sejak awal. Kita ingin membentuk 3 klaster. Kita bangkitkan 3 initial centroid ditempatkan secara random. Kemudian masing-masing data yang merah mengukur jaraknya ke setiap hitam itu. Kemudian memilih yang terdekat. Data yang memilih centroid yang sama itu dihitung rata-ratanya sebagai suatu centroid yang baru. Kemudian posisi centroid lama dan centroid baru selama ada selisih, maka dilakukan penghitungan ulang untuk jarak antar data ke centroid. Kekurangan K-mean terletak pada pembangkitan initial centroid yang secara random. Misalkan initial centroidnya kita bangkitkan secara random, posisinya seperti ini. Kita lihat yang hitam. Yang merah di bagian atas itu akan memilih satu titik centroid. Nah, ada satu centroid yang tidak dipilih oleh yang lain. Sehingga begitu proses diiterasi akan terdiam di situ, tidak bergerak lagi, maka hasil selesai. Dan hasil clusteringnya terjebak pada kesalahan. Kemudian kita lihat masing-masing akan memilih centroid sehingga proses sudah selesai, hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya salah. Kemudian kita beralih ke hierarchical clustering. Hierarchical clustering ini ada versi yang divisif, ada versi akumulatif. Yang divisif itu bergeraknya dari atas ke bawah. Semua data dianggap satu klaster, kemudian dipecah lagi menjadi dua klaster, pecah lagi jadi 3, pecah lagi jadi 4. Sampai jumlah pecahan klasternya sama dengan jumlah klaster yang kita inginkan. Kalau akumulatif, semua data dianggap satu klaster, semua data dianggap klaster, kemudian klaster yang terdekat itu digabung menjadi satu. Misalkan tadi ada 12 data dianggap sebagai 12 klaster, gabung yang terdekat jadi 11, gabung lagi jadi 10, gabung lagi jadi 9, sampai total klasternya sama dengan total klaster yang kita inginkan. Nah, bagaimana bekerjanya? Saat awal jumlah klasternya harus kita tentukan sama dengan K-mean. Kita ingin membentuk berapa klaster dulu. Semua titik, semua data dianggap adalah klaster. Misalkan kita punya 12 data, semua 12 data kita anggap sebagai suatu klaster. Sehingga kita sekarang punya 12 klaster. Kemudian masing-masing klaster dihitung jaraknya satu sama lain. Kemudian dari sana kita punya informasi mana klaster yang paling dekat. Klaster yang paling dekat kemudian kita gabung sehingga sekarang jumlah klasternya berkurang dari 12 menjadi 11. Ketika kita ingin membentuk 3 klaster, 11 ini masih lebih besar dari 3. Kemudian kita hitung lagi jarak antar klasternya yang 11 tadi. Kemudian kita gabung lagi sampai jumlah klaster yang kita inginkan sama dengan 3, barulah proses berhenti. Bagaimana mengukur suatu klaster yang di dalamnya mempunyai lebih dari satu anggota? Kita melihat ada beberapa pendekatan. Contoh di sini ada pendekatan memakai single linkage clustering, memakai complete linkage, centroid linkage, dan average linkage. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan kita pakai single linkage, kapan pakai centroid linkage, kapan pakai complete linkage, kapan pakai average linkage. Single linkage dipakai ketika kita berhadapan dengan shape independent dataset. Ketika suatu data itu membentuk pola tertentu, misalkan plat nomor atau sel bakteri pada suatu cawan, kemudian kita ingin menghitung berapakah jumlah sel di situ. Kemudian ketika kita memakai centroid linkage, complete dan average, ini cocok untuk data yang bertipe spherical atau globular dataset. Artinya datanya cenderung membulat. Kalau pakai average itu tanpa memandang outlier sedikit atau outlier banyak, kita bisa menerapkan average linkage karena menghitung nilai rata-rata. Tapi kita akan mengorbankan waktu komputasi. Kenapa? Karena kita harus menghitung semua kombinasi jarak antar data pada antar klaster. Demikian sobat pembelajar muda, sampai jumpa di materi berikutnya.